Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, 1C D3 Teknik Kimia, yang beranggotakan saya sendiri, Estetika Vidya Pranata, nomor absen 7, Febri Dwi Lestari, nomor absen 9, Rizal Galiputra, nomor absen 10, Indah Kartika Sari, nomor absen 11, Luciana Darminawati, nomor absen 12, Evantri Ardianto, nomor absen 8. Oke teman-teman, kita di sini akan mempresentasikan dan belajar bareng mengenai bahaya dan penyebab kecelakaan kerja di industri kimia. Nah, kita mengambil tema pembangkit listrik tenaga uap di Python. Apa aja sih poin-poin yang akan kita bahas nanti? Sebelum lanjut, kalau misalkan ada yang ingin menambahkan kritik maupun saran, komen di bawah ya. Jangan lupa share, like, and subscribe. Lanjut teman-teman, poin pertama yang kita bahas adalah sumber bahaya dan analisis cara meminimalisirnya. Yang kedua, analisis AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan dari industri tersebut. Yang ketiga, kecelakaan kerja dan penyebab serta kerugiannya. Nah, yang terakhir, bagaimana analisis pencegahannya. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu sumber bahaya. Di sini, sumber bahaya memiliki beberapa faktor. Yang pertama, manusia atau pekerja. Yang kedua, bangunan, perawatan, dan instalasi. Yang ketiga, bahan dan material. Yang keempat, cara kerja atau proses. Yang kelima, lingkungan kerja. Nah, yang pertama, manusia atau pekerja. Kenapa sih manusia pekerja ini bisa menjadi sumber bahaya? Nah, di sini yang pertama adalah kelalaian, sikap ceroboh, dan tidak disiplin dari bekerja. Kemudian, bisa juga dikarenakan kondisi tubuh yang tidak sehat, sedang sakit, tetapi tetap melaksanakan untuk bekerja. Yang ketiga, kondisi emosi yang sedang tidak stabil atau pekerja yang sedang memiliki masalah pribadi sampai terbawa emosi. Yang keempat, kurang terampil dalam menangani kondisi pabrik atau kurang pengetahuan dan pengalaman. Nah, dari beberapa kondisi yang saya sebutkan tadi, bisa membuat beberapa proses industri tidak berjalan dengan optimal atau malah menimbulkan kecelakaan kerja. Bisa juga mengurangi efisiensi dari proses di dalam industri. Nah, selanjutnya poin kedua, yaitu bangunan, peralatan, dan instalasi. Yang pertama, peralatan yang terlalu rumit rangkaiannya. Ini bisa berpengaruh pada proses yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Yang kedua, bangunan yang tidak memenuhi standar atau kurang kokoh. Ini sudah pasti menimbulkan bahaya. Yang ketiga, peralatan yang tidak sesuai pada tempatnya atau tidak cocok dipergunakan. Yang keempat, peralatan-peralatan yang sudah rusak. Nah, yang kelima, peralatan yang tidak memenuhi kelengkapan dalam rangkaiannya. Yang keenam, tidak adanya sertifikasi dari peralatan. Masuk ke poin 3, bahan dan material. Sifat bahan yang berbeda-beda, bahan yang mudah meledak, bahan mudah terbakar, bahan menimbulkan kerusakan pada jaringan tubuh, bersifat racun, radioaktif. Nah, sifat dari beberapa bahan dan materi tersebut memiliki cara penanganan yang berbeda-beda, harus sesuai dengan prosedur penanganan dengan tepat. Lanjut ke poin 4, yaitu cara kerja atau proses. Ini bisa menimbulkan bahaya dari segi cara kerja yang terlalu rumit untuk diingat. Yang kedua, proses berjalannya sesuatu instalasi yang terlalu lama yang menimbulkan bahaya lingkungan sekitar. Kemudian teknologi yang digunakan dan cara kerja dari teknologi tersebut yang baru dikenal. Masuk ke poin 5, lingkungan kerja. Nah, yang pertama, kondisi lingkungan yang secara fisik tidak stabil. Kondisi sosial para pekerja dan atasan tidak baik. Ketiga, tekanan target pencapaian yang terlalu tinggi. Tekanan pada manusia atau pekerja. Juga
Untuk selanjutnya, cara meminimalisir bahaya pada suatu pabrik. Yang pertama, cara meminimalisir pada pekerja, yaitu 1. Membuat sanksi berat pada pekerja. 2. Melakukan pengecekan kesehatan sebelum bekerja. Dan yang ketiga, melakukan pelatihan atau training. Untuk yang kedua, cara meminimalisir pada bangunan, peralatan, dan instalasi, yaitu 1. Melakukan pelatihan karena rangkaian alat sudah diubah. 2. Melakukan pengecekan dan perbaikan secara berkala. 3. Sebelum memilih alat, memikirkan efisiensi terlebih dahulu. Jadi terdapat pengecekan beberapa bangunan, peralatan, dan instalasi apakah layak digunakan atau tidak. Untuk yang ketiga, ada bahan atau mineral. Jadi cara meminimalisir bahan atau mineral yaitu membuat dokumen sifat bahan atau MSDS dan menggunakan APD yang meminimalisir. Dan yang keempat, cara meminimalisir cara kerja dan proses, yaitu pertama, kita harus melakukan pelatihan dulu. Setiap pekerja diberi pelatihan atau training. Yang kedua, menggunakan APD yang meminimalisir. Yang ketiga, melakukan training bagi pekerja dan membuat SOP untuk alat baru. Untuk kelima, cara meminimalisir pada lingkungan kerja yaitu 1. Sebelum proses pembuatan pabrik atau perusahaan, memilih tempat yang sesuai terlebih dahulu. Lalu ada penambahan jumlah pekerja jika diperlukan, ada yang memilih alat dengan kapasitas baik, dan yang terakhir, selalu sebelum menggunakan pabrik tersebut, silakan memilih alat dengan kapasitas yang baik sehingga dapat membantu target pabrik atau perusahaan. Jadi segitu, itu adalah cara meminimalisir bahaya pada sebuah pabrik. Analisis dampak lingkungan atau AMDAL merupakan suatu proses pengkajian yang digunakan untuk memperkirakan dampak lingkungan yang memiliki tujuan menjaga lingkungan. AMDAL di PLTU Python ini terdiri dari geofisika kimia, sosial, ekonomi, dan budaya. Pada aspek geofisik kimia, terdiri dari 1. Polusi udara, khususnya partikulat debu pada pembangunan unit utama PLTU Python sebagai unit penunjang. Yang kedua, penurunan kualitas akibat gas buang akibat proses pengoperasian unit PLTU Python. Penurunan kualitas air di badan air penerima akibat pembuangan air pendingin pada saat pengoperasian unit PLTU Python. 2 dan 3 merupakan dampak setelah diberlakukannya PLTU Python. Aspek kedua yaitu sosial ekonomi budaya yang terdiri dari 1. Kemacetan lalu lintas dan kerusakan jalan selama kegiatan pengurukan dan pemantangan lahan. Selanjutnya, tersedianya kesempatan kerja karena adanya penerimaan tenaga kerja pada tahap konstruksi. Yang selanjutnya yaitu kemacetan pada jalur akses transportasi darat pada saat mobilitas alat dan material darat. Yang terakhir yaitu peningkatan level kebisingan akibat pengoperasian unit PLTU dan penyiapan lahan. Kemungkinan kecelakaan yang ditimbulkan malfungsi alat dan disebabkan oleh human error. Yang pertama adalah kemungkinan kecelakaan yang ditimbulkan malfungsi alat, dibagi menjadi 2, yaitu kettle uap. 1. Manometer tidak berfungsi dengan baik mengakibatkan ledakan. 2. Safety valve tidak berfungsi mengakibatkan tertahannya tekanan yang berlebihan. 3. Pengisi kettle tidak berfungsi mengakibatkan terjadinya pembengkakan bejana karena tidak adanya transfer panas. Yang kemudian di dalam bejana tekan. 1. Gas yang mudah terbakar yang dikemas dalam bejana tekan bila tercampur dengan udara serta sumber panas bisa menyebabkan ledakan atau kebakaran. Yang kedua, semua jenis gas bertekanan yang disimpan dalam botol baja mempunyai potensi meledak jika botol baja tidak mampu menahan tekanan gas tersebut. Kemudian, kemungkinan kecelakaan yang disebabkan oleh human error. Yang pertama, tumpahan cairan yang tidak dibersihkan menyebabkan terpeleset hingga tercedera. Kedua, tersandung benda berbentuk tali atau kabel karena kurang konsentrasi. Ketiga, tertimpa barang berat dari ketinggian.
4. Terjatuh dari tempat tinggi. Dan yang terakhir menginjak benda tajam. Penyebab kecelakaan kerja disebabkan oleh kurangnya sistem pengendalian. Dalam hal ini adalah salah satu dari 4 fungsi manajemen. Tanpa manajemen pengendalian yang kuat, penyebab kecelakaan dan rangkaian efek akan dimulai dari dan memicu faktor penyebab kerugian. Kurangnya pengendalian dapat disebabkan karena faktor 1. Kekurangan pada program, 2. Kekurangan pada standar program, dan 3. Kekurangan pada kepatuhan terhadap standar program. Penyebab kecelakaan kerja. 1. Faktor manusia. Faktor manusia terdiri atas kurangnya keterampilan, kurangnya pengetahuan, stres fisik dan mental, kurangnya motivasi. Kedua, faktor pekerjaan. Faktor pekerjaan meliputi pemimpin dan atau pengawas yang kurang tepat, engineer kurang memadai, maintenance kurang memadai, alat dan peralatan kurang memadai, dan pembelian barang yang kurang memadai. Ketiga, tindakan yang tidak aman. Tindakan yang tidak aman meliputi menjalankan peralatan yang bukan tugasnya, melepas alat pengaman, menggunakan peralatan yang rusak, membuat alat pengaman tidak berfungsi, menggunakan peralatan secara tidak layak, dan menjalankan mesin atau peralatan kendaraan melebihi kecepatan. Kerugian dari kecelakaan kerja. Menurut Sumakmur 1996, terdiri atas 1. Kerusakan, 2. Kekacauan organisasi, 3. Keluhan dan kesedihan, 4. Kelalaian dan cacat, 5. Kematian. Kerugian dari kecelakaan kerja juga meliputi kerugian ekonomi. Biaya langsung dari kecelakaan meliputi perawatan dokter dan biaya kompensasi. Biaya tak langsung akibat kecelakaan, kerusakan bangunan, kerusakan perkakas, kerusakan hasil produksi dan material. Kerugian non-ekonomi, kekacauan organisasi, turunnya citra perusahaan di mata masyarakat. Kerugian lain-lain, gaji selama tidak bekerja, biaya pengganti dan atau pelatihan, overtime, ekstra waktu untuk supervisor, penurunan hasil kerja bagi yang celaka sewaktu memulai kerja kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luciana Darminawati, absen 12, akan menjelaskan tentang cara pencegahan bahaya pada pekerjaan pada industri PLTU Python. Ada 2 identifikasi bahaya di sini, yaitu berdasarkan identifikasi bahaya pada pekerjaan startup. Yang kedua yaitu identifikasi bahaya pekerjaan pengoperasian turbin. Untuk yang pertama kita bahas yaitu identifikasi bahaya pada pekerjaan startup. Di antaranya ada tersengat listrik, tergelincir, tertimpa peralatan, tersandung, kesalahan manuver peralatan, kepala terbentur benda, disengat binatang berbisa, kemudian radiasi panas yang dapat mengakibatkan luka bakar, motor terbakar, dan yang terakhir adalah ledakan receiver tank karena tekanan berlebih. Untuk yang kedua yaitu identifikasi bahaya pekerjaan pengoperasian turbin. Di antaranya tersengat listrik, jatuh tersandung, tergelincir, kepala terbentur, kejatuhan benda, kebisingan, kesalahan manuver, terpapar panas, kebocoran minyak pelumas di setiap piring, kebakaran, dan yang terakhir adalah vibrasi. Kemudian ada pengendalian atau cara pencegahan pada pekerjaan startup. Di antaranya, poin 1, pastikan sumber power maupun pengkabelan dalam kondisi aman dan normal, atau sistem isolasi dan grounding bagus. Poin 2, pastikan area bersih dari ceceran minyak, air, atau hal lain yang membuat lantai licin. Yang ketiga, pastikan area aman dari kondisi peralatan yang dapat jatuh dan menimpa pekerjaan di lokasi atau area bekerja. Dan pastikan peralatan kerja disimpan pada tempatnya dan dalam kondisi aman. Poin 4, pastikan di area kerja terutama akses jalan untuk bekerja tidak terhalangi oleh peralatan ataupun barang yang dapat menyebabkan tersandung. Yang kelima, pastikan line up peralatan sesuai dengan urutan SOP dan dilengkapi dengan checklist peralatan. Yang keenam, pastikan ada identifikasi atau penunjuk peralatan di area kerja dengan rambu peralatan yang dapat membahayakan. Yang ketujuh,
Pastikan area traveling dalam kondisi bersih dari sampah sehingga keberadaan binatang berbisa dapat terdeteksi. Yang ke-8, pastikan pipa atau saluran panas terisolasi dengan baik dan pastikan tidak ada kebocoran panas pada saluran pemipaan atau valve. Yang ke-9, pastikan sistem pendinginannya normal. Yang ke-10, pastikan relief valve dapat bekerja sesuai yang direkomendasikan. Untuk selanjutnya yaitu pengendalian atau cara pencegahan pada pekerjaan pengoperasian turbin. Dari penjelasan yang telah saya jelaskan pada identifikasi bahaya, di sini ada pencegahannya, yaitu pada poin 1, pastikan instalasi elektrik baik, dikerjakan 2 orang, dan gunakan APD. Pada poin 2, 3, 4, dan 5, memberi penerangan, gunakan senter, dan APD. Untuk poin 6 dan 8, gunakan APD. Poin 7, pastikan line up peralatan sesuai SOP. Untuk line up sendiri, sepemahaman kami dari sumber-sumber yang telah kami baca, line up adalah seperti serangkaian peralatan. Lalu poin ke-9, monitoring kebocoran minyak. Poin 10, sediakan APAR. Poin 11, mengoperasikan kenaikan putaran turbin sesuai parameter memantau critical speed. Untuk contoh kecelakaan kerja pada PLTU Python, kami mengambil berita pada Times Indonesia, yaitu ada seorang karyawan PLTU Python, yaitu bernama Bahri, umur 74, warga desa Karanganyar, Kecamatan Python, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, meninggal seusai terjatuh dari lantai 6 di boiler unit 7 dan 8 milik PT POMI PLTU Python pada Rabu 31 Oktober 2018. Kronologi kejadiannya, Bahri meninggal saat sedang bekerja di lantai 6 tersebut. Ia mengalami luka serius di kepalanya. Selanjutnya, jenazahnya dievakuasi ke kamar mayat RSUD Waluyo, Jati Kraksaan untuk diotopsi. Informasi yang diperoleh Times Indonesia, kecelakaan kerja itu terjadi siang hari. Diketahui Bahri merupakan karyawan subkontraktor PT Fieldcore. Ia masuk job 5498 bagian scaffolder tim. Tangis histeris pun pecah saat keluarga melihat kondisi korban. Saat Times Indonesia mengonfirmasi pihak Fieldcore, pihaknya masih belum bersedia memberi penjelasan soal kecelakaan kerja tersebut. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Probolinggo AKP Rianto mengatakan kalau pihaknya telah mendapatkan laporan soal kecelakaan kerja itu. Tim identifikasi Polres pun telah melihat kondisi jenazah Bahri. Betul ada laporan kecelakaan kerja di PLTU Python. Kami telah melakukan penyelidikan terkait kecelakaan kerja itu yang menyebabkan seorang pekerja meninggal jatuh dari boiler PLTU Python. Dugaan sementara karena adanya kelalaian, terang Rianto. Dari berita tersebut dapat disimpulkan bisa saja dari kelalaian tersebut seperti tidak menggunakan APD yang lengkap. Maka dari itu, untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan, maka kita harus memenuhi SOP yang ada, lalu menggunakan APD yang lengkap. Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.